Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pada video kali ini kita akan menerangkan tentang rahasia para malaikat yang jarang diketahui. Yang pertama, tentang penciptaan malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Rasulullah bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, tentang besarnya fisik malaikat Jibril. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya. Jibril memiliki 600 sayap dan setiap sayap mampu menutup cakrawala. Yang ketiga, para malaikat tidak makan dan minum. Para malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Demikian pula mereka tidak memerlukan makanan maupun minuman manusia. Allah telah memberitahukan bahwa para malaikat mendatangi Ibrahim dalam wujud manusia. Ibrahim menyuguhkan makanan, tetapi mereka sama sekali tidak menjamah makanan itu. Yang keempat, para malaikat tidak pernah bosan dan lelah. Para malaikat itu selalu beribadah dan taat kepada Allah serta melaksanakan perintahnya tanpa merasa bosan maupun lelah. Mereka tidak mengenal kelelahan dan kebosanan seperti yang dialami manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 20. Yang kelima, tentang tempat tinggal para malaikat. Tempat tinggal dan rumah para malaikat adalah langit. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Qadr ayat 3-4, bahwasanya pada saat malam Lailatul Qadar, para malaikat turun dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Yang keenam, apakah malaikat akan mati? Para malaikat akan mati sebagaimana jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Yang ketujuh, malaikat adalah makhluk pemalu. Salah satu akhlak para malaikat yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sifatnya yang pemalu. Yang kedelapan, tentang kemampuan malaikat. Para malaikat memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi wujud manusia. Seperti saat malaikat Jibril mendatangi Maryam dalam wujud manusia. Nabi Ibrahim pernah didatangi malaikat dalam wujud manusia. Begitu juga Nabi Lut yang didatangi para malaikat dengan wujud pemuda-pemuda tampan. Malaikat Jibril juga sering mendatangi Rasulullah dalam wujud seorang pria, serta sering ikut duduk bersama para sahabat saat Rasulullah menerangkan tentang ajaran Islam. Yang kesembilan, tentang macam-macam bentuk ibadah para malaikat. Yang pertama adalah bertasbih sepanjang siang dan malam. Yang kedua, melakukan sholat di langit. Yang ketiga, menunaikan haji di Baitul Ma'mur. Yang ke-10, para malaikat memandikan jenazah Nabi Adam saat wafat. Ketika Nabi Adam wafat, anak-anaknya tidak tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap jenazahnya. Para malaikat kemudian turun ke bumi untuk memandikan jenazah Nabi Adam dan menguburkannya.
Yang ke-11, setiap para manusia itu dijaga oleh 2 malaikat. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ada sekelompok orang yang hendak membunuhmu." Ali menjawab, "Sesungguhnya bersama setiap orang itu ada 2 malaikat yang menjaganya terhadap apa yang ada di luar kemampuannya. Jika takdir datang, kemudian malaikat itu menyingkir darinya, sesungguhnya ajal adalah perisai yang kokoh." Yang ke-12, malaikat Jibril menjadi imam sholat Rasulullah. Malaikat Jibril pernah mengimami Rasulullah dengan tujuan untuk mengajarkan cara sholat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Sahih Bukhari tercatat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jibril turun kemudian mengimami aku. Aku pun sholat bersama Jibril. Kemudian aku sholat bersamanya. Kemudian aku sholat bersamanya. Kemudian aku sholat bersamanya. Kemudian aku sholat bersamanya." Beliau menghitung dengan jari 5 kali. Hadis riwayat Bukhari. Malaikat Jibril tidak hanya mengajarkan sholat, tetapi juga mengajarkan cara berwudu. Yang ke-13, malaikat Jibril meruqyah Rasulullah. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan Tirmizi bahwasanya malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dengan maksud untuk bertanya apakah beliau sedang sakit, lalu Rasulullah pun mengiyakannya. Malaikat Jibril lalu meruqyah Rasulullah sebagai berikut, "Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitkanmu, dari keburukan segala sesuatu yang memiliki nyawa, dan mata yang hasud. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dan Allah menyembuhkanmu." Wallahu a'lam bishawab.